Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatu Solihah dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis sebuah data dengan rancangan eksperimen lebih dari 2 atau variabel lebih dari 3 dengan menggunakan uji ANOVA atau Kruskal-Wallis. Sebelum kita masuk ke uji ANOVA atau Kruskal-Wallis, kita harus mengetahui data tersebut termasuk data parametrik atau data non-parametrik. Syarat sebuah data parametrik adalah 1. Data terdistribusi normal. Cara mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara data tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Syarat data terdistribusi normal adalah nilai signifikannya lebih dari 0,05. Kedua, data homogen. Cara mengetahui data tersebut data homogen atau tidak, yaitu dengan cara data tersebut diuji dengan menggunakan uji homogenitas varian. Syarat data homogen adalah nilai signifikannya lebih dari 0,05. Saya akan membacakan kasusnya. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Lalu kita masuk ke SPSS. Pertama-tama saya akan menganalisis data ini termasuk data terdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk karena sampel pada data ini kurang dari 100. Pada variabel view, kolom pertama nama ditulis EEDS 30, desimal 2 label EEDS 30%. Kolom kedua nama ditulis EEDS 40, desimal 2 label EEDS 40%. Kolom ketiga nama ditulis EEDS 50, desimal 2, label EEDS 50%. Kolom keempat, nama ditulis EEDS 60, desimal 2, label EEDS 60%. Kolom kelima, nama ditulis EEDS 70, desimal 2, label EEDS 70%. Lalu pada data view, masukkan data-data yang ada pada kasus. Jika sudah, kita akan menganalisis menggunakan uji Shapiro-Wilk. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Lalu, masukkan semuanya ke Dependent List. Display klik plots, lalu klik plots. Pada box plot klik none. Pada descriptive stem and leaf dihilangkan, lalu checklist normality plot with test. Jika sudah, klik continue. Jika sudah, klik OK. Lalu akan muncul normalitinya. Kita lihat pada signifikasinya. Lalu saya akan menguji data ini termasuk data homogen atau tidak dengan menggunakan uji homogenitas varian. Pada variable view, kolom pertama nama ditulis kelompok, desimal 0, label kelompok, values 1 EEDS 30%, 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, 4 EEDS 60%, dan 5 EEDS 70%. Klik OK. Pada kolom kedua nama ditulis diameter daya hambat, desimal 2, label ditulis diameter daya hambat. Lalu pada data view, masukkan data-data pada kasus. Pada kolom kelompok, ditulis pengkodian saja 1, yaitu EEDS 30%, 2
kedua yaitu EDS 40% dan seterusnya. Lalu pada diameter daya hambat, masukkan data pada kasus. Jika sudah, saya akan menganalisis dengan menggunakan uji homogenitas varian. Caranya sebagai berikut. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Lalu, pada diameter daya hambat, masukkan ke dependent list, kelompok masukkan pada factor list. Lalu klik Statistik, klik Descriptive 95%, klik Continue. Pada plots, pada box plots, klik Noun. Pada Descriptive, hilangkan stem and leaf. Lalu pada Spread versus Level with Level Test, klik Power Estimation. Jika sudah, klik Continue. Jika sudah, klik OK. Kita lihat pada kolom Test of Homogeneity of Variance. Di sini yaitu signifikannya ini kurang dari 0,05, ini lebih dari 0,05, ini lebih dari 0,05, dan ini kurang dari 0,05. Karena ada yang kurang dari 0,05, maka data ini tidak homogen, dan data ini termasuk data non-parametrik. Karena data ini termasuk data non-parametrik, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Pada variable view, kolom pertama nama ditulis kelompok, desimal 0, label kelompok, values, 1 EEDS 30%, 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, 4 EEDS 60%, dan 5 EEDS 70%. Klik OK. Pada kolom kedua, nama ditulis diameter daya hambat, saya singkat menjadi DDH, desimal 2, label diameter daya hambat. Lalu pada data view, masukkan data-data yang ada pada kasus. Jika sudah, saya akan menganalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis. Seperti ini caranya. Klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Key Independent Sample. Lalu diameter daya hambat masukkan di test variable list, lalu kelompok masukkan di grouping variable. Lalu pada define range, tulis minimum 1, maksimum 5. Lalu klik continue. Lalu pada kolom test type, jangan lupa klik Kruskal-Wallis. Lalu pada option, klik exclude case test by test. Jika sudah, klik continue. Jika sudah, klik OK. Lalu muncul output pada asymmetric yaitu 0,000, yang artinya terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.